Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kembali kita diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan pembelajaran kita dengan sehat walafiat. Begitu juga salawat kepada Nabi kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak di akhirat kita memperoleh syafaatnya. Baik, anak-anak yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan berjumpa dengan saya kembali, Bahnur SPDI, selaku guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Dampal Utara. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang proses-proses kehidupan umat manusia yang akan dilewati setelah nanti terjadi hari kiamat. Anak-anak yang saya banggakan, perlu kita pahami bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini tidak berakhir sampai di situ saja, tapi ada kehidupan setelah di dunia ini yang kita akan lewati. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada akhir hidup kita itu akan terjadi namanya hari kiamat. Nah, setelah terjadi hari kiamat, tentu kehidupan kita tidak berakhir sampai di situ saja, tetapi ada proses-proses kehidupan berikutnya yang akan kita lalui bersama. Nah, sekarang kita akan jelaskan, kita akan pelajari, kita akan mendalami proses-proses apa saja yang kita akan lalui setelah hari kiamat akan terjadi. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, proses pertama yang kita akan lalui adalah bahwa kita akan memasuki yang namanya Yaumul Barzakh. Apa itu Yaumul Barzakh? Yaumul Barzakh itu adalah hari di mana seluruh umat manusia akan mengalami yang namanya kematian dan berada di alam kubur. Nah, inilah proses yang pertama yang dilalui, yang kita akan lalui setelah terjadi hari kiamat, bahwa kita akan berada di Yaumul Barzakh, bahwa kita akan berada di alam kubur. Nah, tentunya setelah kita berada di alam kubur, kehidupan kita tidak akan berakhir sampai di situ saja, tapi masih ada proses selanjutnya. Apa proses selanjutnya yang kita akan hadapi? Yaitu Yaumul Ba'ats. Apa yang dimaksud dengan Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats itu adalah hari di mana umat manusia yang tadinya berada di alam kubur akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibangkitkan. Jadi proses pertama tadi kita berada di alam kubur, kemudian proses yang keduanya kita akan berada di Yaumul Ba'ats, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kita lakukan pada saat dibangkitkan itu? Nah, pada saat kita dibangkitkan itu berada di Yaumul Ba'ats tadi, kita akan diarahkan ke satu tempat namanya Padang Mahsyar. Itulah yang dikenal dengan Yaumul Hasyar. Jadi Yaumul Hasyar itu hari di mana umat manusia akan dikumpulkan setelah dibangkitkan dari alam kubur, akan dikumpulkan di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Nah, tempat berkumpulnya umat manusia di Padang Mahsyar itulah yang dikatakan dengan Yaumul Hasyar. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, setelah dikumpulkan di Yaumul Hasyar, apa yang selanjutnya kita lakukan? Apa yang Allah akan lakukan kepada umat manusia yang dikumpulkan tadi di Padang Mahsyar itu? Setelah berada di Padang Mahsyar, maka disitulah akan ditimbang perbuatan seluruh amal-amal umat manusia. Dan itulah yang dinamakan dengan Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Nah, ketika Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan itu terjadi, maka tentu ada perbuatan-perbuatan yang dihitung. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tentunya kita sebagai umat manusia, tentu ada hal-hal yang baik yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan, dan ada hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan.
Nah, pada saat yaumul hisab itu terjadi, ketika umat manusia itu ditimbang amal-amalnya, maka setelah itu akan diarahkan ke dua tempat. Kedua tempat. Kalau amal baiknya berat, maka dia akan diarahkan ke arah yang kanan atau menuju surga. Tapi kalau amal-amalnya buruk, buruknya lebih berat daripada yang baiknya, maka akan diarahkan ke kiri atau ke neraka. Ketika umat manusia berada di dua tempat itu, itulah sebenar-benarnya kehidupan. Nah, anak-anak yang saya banggakan, saya kira itu adalah proses-proses kehidupan umat manusia yang kita akan lalui setelah hari kiamat terjadi. Nah, sampai sekarang kita tentu akan bisa memahami bahwa proses kehidupan kita di dunia ini tentu tidak berakhir sampai di sini saja, tidak berakhir sampai di alam kubur saja, tetapi ada fase-fase proses-proses kehidupan selanjutnya yang pada akhirnya kita menuju kedua arah tadi, dan itulah tempat yang kekal. Demikian materi kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mendapat manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga kita bisa sedini mungkin bisa mereview kembali amal-amal kita, sehingga ke depan kita bisa mencapai apa yang kita harapkan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ini.